Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Sayyidina Habibina wa Syafi'ina wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad Rasulullah tabi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal awliya wa syuhada wa salihin wal musannifina min ahsin wa yamin mujahidin bis yamin malaikatul muqarrabin wa ashhadu qadim syah bismillah wa ila abaina wa ummahatina wa ajna wa lillah yaqina wa liman syafi'ina khususan wa jama'a qasad anna Allah yaghfiru wa yarhamu wa ya'lamu qubur Allah min al-jannah wa yusqilu al-jannah wa yu'id 'ala barakatihim wasrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa 'abdil maqramati wa hikmati wa sabri wa syukr bid-din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi al-bararatul kiram. Amma ba'du. Para kiai, para asatizah, para guru, para jamaah, warahmatullah, khususan wa warsilah jawatul khair sahibul majlis Ustaz Agus Nusairi Kiai Haji putra Kiai Haji almarhum al-Maghfurah Kiai Haji Baidawi. Mudah-mudahan Kiai Haji Baidawi kuburnya Allah jadikan raudhah dari jannah. Allah selalu dipenuhi dengan rahmat dan ampun Allah Subhanahu wa taala. Kita juga yang hadir demikian, Allah selalu kasih kesehatan dan afiat, berkah umurnya, berkah waktunya, panjang umurnya, dan berkah rezekinya. Amaliyahnya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ambil kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca surah An-Nasr. Surah An-Nasr itu surah Iza Ja'a Nasrullah wal Fath, wa tusamma surat at-tawlid lima fiha min ad-dilalati ala tawlid dunya wa hiya akhir surat nuzilat. Dinamai surah at-tawlid. Jadi selain dari An-Nasr dinamai juga surah at-tawlid. Kenapa? Lima fiha min ad-dilalah ala tawlid dunya wa hiya akhir surat nuzilat. Karena di dalamnya menunjukkan perpisahan antara dunia, perpisahan dengan dunia.
juga wa hiya akhirus surah, yaitu akhir daripada surah diturunkan. Lalu dalam Al-Quran surah yang paling terakhir diturunkan adalah surah An-Nasr. Dan juga mengatakan, ada yang mengatakan diturunnya surah terakhir menunjukkan bahwa Nabi sudah sangat dekat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. In kana nuzulu hadhihi surah qabla fathi Makkah, jika surah ini diturunkan sebelum Fathu Makkah, fa iza zarfun mustaqbalun jawabuhu fasabbih, maka kalimat iza adalah zarf mustaqbal, jawabnya daripada fasabbih. Fa in kana nuzulu ba'dal fathi, maka jika surah ini diturunkan setelah Fathu Makkah, fa iza bimakna izallati lil madhi, maka kalimat iza, kata iza adalah bimakna lil madhi. Jadi Fathu Makkah itu pembebasan daripada kota Mekah setelah Nabi diusir dari daerahnya sendiri, tempat kelahirannya sendiri, kampungnya sendiri, diusir oleh para kaum kafir Quraisy. Akhirnya Nabi pergi ke mana? Pergi ke Madinah. Kemudian ay akmalallahu al-amra wa atamma ni'mah iz hasala i'anatullah ala aduwika, yakni Allah menyempurnakan perintah. Ini menunjukkan Allah menyempurnakan perintah. Wa atamma ni'mah, yakni Allah menyempurnakan nikmatnya. Iz hasala i'anatullah ta'ala ala aduwika, ketika sampai sudah pertolongan Allah atas kepada musuh-musuh Nabi Muhammad SAW. Wal fath ay Fathu Makkah, wa huwa al fath allazi qala lahu, yaitu Fathu Makkah yang dikatakan baginya Fathul Futuh, yaitu terbukanya pertolongan, terbukanya segala rahmat, terbukanya segala nikmat, terbukanya segala kemenangan. Wa kana li asyri madi min syahri Ramadan sanata saman, yakni terjadinya yaitu pada bulan Ramadan tahun ke-8 daripada Hijriah. Faqad kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-Madinah wa ma'ahu 10,000 minal muhajirin wal ansar wal tawaiful arabi ila an nazala bimar az-Zahra. Faqad kharaja Rasulullah, ketika Nabi keluar dari Madinah, minal Madinah, wa ma'ahu 10,000, bersamanya itu ada 10.000 minal muhajirin, dari kaum muhajirin, wal ansor, dari kaum ansor, wal dhaiful arab, dan kelompok-kelompok bangsa Arab Badui dan lain-lain. Ila an nazala, sampai Nabi itu kemudian turun di Maril Zahra, dalam suatu perjalanan di Zahran. Nabi turun istirahat, Masya Allah. Pasukannya ada berapa dari Madinah di bawah? 10.000. Jadi orang yang tadinya diusir dari kafir Quraisy, berangkat Nabi ke Madinah, balik lagi sukses membangun kota Madinah, balik lagi ngapain? Pulang ke kampungnya bawa orang 10.000 ban. Iya. Makanya kalau dizolimin orang di kampung sendiri, kalau dia apa-apain, pergi aja. Tapi perginya jangan kawin lagi. Biasanya begitu. Iya, perginya ngapain kalau dakwah, bangun masjid, bangun musola, bisa sukses, pulang bawa orang dari sana ke kampungnya. Nah, udah agak berani orang kampungnya udah.
Nabi begitu. Walaupun sedih berangkatnya, diusir, mau dibunuh, mau diapain, berangkat, bangun di sana, bangun peradaban. Makanya disebut namanya kota Madinah, kota yang berperadaban, kota yang maju. Makanya kota Madinah sama Mekah ini sekarang penataannya lebih bagus mana? Bagus Madinah. Memang sudah dari dulu, Kota Mekah baru sekarang ditata juga, udah hotel-hotel bongkar-bongkar. Wa qadimal Abbas wa Abu Sufyan ilaihi fasta'zana fa'azana li ammihi khassah. Dan kemudian Nabi lagi duduk istirahat di Zahran. Wa qadimal Abbas wa Abu Sufyan, datang tuh ngadep Abbas. Abbas ini bapaknya daripada Ibnu Abbas. Dapat, karena kalau Abbas ini adalah usianya setara dengan Nabi. Makanya beliau itu dengan Nabi ya biasa aja, kalau ngomong apa ada gitu. Abu Sufyan, kalau Abu Sufyan ini orang ngejar-ngejar Nabi, orang kafir dia. Orang kafir yang ngejar-ngejar Nabi, yang ngusir Nabi, yang boikot Nabi ketika Nabi masih di Mekah. Fasta'zana, ketika beliau tuh dua menghadap, maka Nabi mengizinkan. Tapi Pak Zana li Ali, khusus yang diizinkan adalah khosoh pamannya. Abu Sufyan nggak diizinin. Pakol Abu Sufyan ngomong nggak diizinin. Imma anta zanali, jika saya tidak diizinkan ketemu Muhammad, wa ila azhaba bi waladi ilal mabazah manamutu ju'an wa atshan, maka aku akan pergi ke gurun padang pasir, manamutu ju'an wa atshan, kemudian biar saya mati di sana nanti, mati dalam keadaan kelaparan dan kehausan. Abu Sufyan ngomong kayak begitu, farraqa qalbuhu, Nabi hatinya luluh gitu, Pak Jin lahu, maka Nabi mengizinkan kepada Abu Sufyan untuk menghadap. Wa qala lahu, kemudian Nabi ngomong tuh sama Abu Sufyan, alam yakni an tusallima wa tuwahhid, bukankah saatnya kamu sekarang masuk Islam dan mengesahkan Allah? Faqala, Abu Sufyan jawab, azunnu anna wahid, ya aku percaya Tuhan itu satu, Tuhan itu esa. Walau kana hauna hilallah linasrina, tapi meskipun ada Allah, kan ada orang yang bisa menolong saat ini selain daripada Allah. Dia tuh ketakutan. Dulu orang yang musuhin Nabi, kemudian Nabi memasuki kota Mekah, udah bawa pasukan banyak, udah nggak ada yang bisa nandingin. Abu Sufyan udah ketakutan, makanya dia ngomong kayak begitu. Akhirnya dia ngakui adanya tuh Tuhan, tapi dalam kayak gini kan dia perlu ada pertolongan orang. Di antaranya adalah pengen dapat pertolongan Nabi Muhammad biar dia selamat. Baqala alam yakni anta alim anni rasul, bukankah kamu ini tahu bahwa itu aku adalah putusan Allah? Nabi boleh bilang. Faqala Abu Sufyan ngomong, innali syakkan fi dzalik, tapi kalau soal ini saya masih ragu juga. Udah kayak begitu masih ragu juga. Kalau orang udah banyak banget, udah lama Nabi di Madinah. Faqala Abbas, kemudian Abbas ngomong, aslim qabla ayyaqulaka Umar, udah masuk Islam sebelum Umar membunuhmu. Wa ma asna bil Uzzah, loh bagaimana Tuhan kami Uzzah? Masih mikirin Tuhannya dia. Lata dan Uzzah itu berhala. Faqala Umar ngomong tuh, laula annaka baina yaday Rasulillah la darab tahan unuqaka, jikalau engkau enggak ada di sisi Rasulullah, aku udah penggal lehermu. Umar ngomong begitu aja, karena dia lagi ada di sisi Rasulullah.
Faqala ya Muhammad, berkata Abu Sufyan, ya Muhammad, alaisal aula an tatruka haula'il aubas, bukankah yang lebih utama engkau itu membiarkan kaum-kaummu, orang kampung, wa tusalihu qaumaka wa ashirataka, berdamai kaummu itu berdamai dan keluargamu, pasukan Makkah ashirataka wa aqaribuka wa tu'riduhum lisanni wal ghara. Udah berdamai dengan penduduk Mekah. Penduduk Mekah itu kan ashirataka, keluargamu, wa aqaribuka adalah kerabat-kerabat, wa tu'ridu lisanni wal ghara, ngapain mau memerangi, ngapain memerangi gitu ya. Dulu Nabi Muhammad diusir karena diperangi, datang kemari, kemudian dia banyak ngomong. Abu Sufyan itu orang yang paling bengis dulu, ngapain musuh Nabi Muhammad SAW. Istrinya namanya siapa? Hindun. Istrinya namanya Hind, yang ketika perang apa? Perang Badar, yang apa ya, membelek kemudian memakan daripada jantung. Dia perang gitu. Ya Allah. Sekarang enak aja dia ngomongnya, minta tolong, kemudian nyuruh Nabi Muhammad damai, nggak mampu gitu kan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi ngomong, haula'i nasaruni wa anuni wa zabu an harimi. Iya, penduduk Mekah itu, mereka itu adalah yang menolongku, wa anuni, yang membantuku, wa zabu an harimi, dan menjaga kehormatanku, wa ahlu Makkah akhrajuni wa zalamuni fa innahum usiru fa bisu'i soni'ihim. Penduduk Mekah itu juga yang ngusir aku dari Mekah, wa zalamuni, juga yang menzalimi Nabi. Fa innahum usiru, jika mereka aku tahan, fa bisu'i soni'ihim, yaitu karena mereka atas perlakuan jeleknya kepada Nabi. Jadi enggak semuanya yang memang baik, keluarganya adalah emang orang situ, lahir di situ, keluarganya juga semuanya dari Mekah. Disuruh berdamai ya, tapi juga yang mengusir Nabi, yang menzalimi Nabi adalah penduduk Mekah. Kata Nabi, kalau memang aku ingin menawan, ingin memengari karena kejelekan mereka. Wa umirul Abbas bi ayyazhaba bihi wa yuwafiqu 'ala al-mirsadil litani al-askar. Kemudian Nabi memerintahkan Abbas untuk ngajak siapa? Ngajak Abu Sufyan, didampinginya untuk apa? Menyaksikan tentara Nabi yang ada 10.000. Diajak 10.000. Wah, udah gemetar dia. Summa taqaddama Abu Sufyan wa dakhala Makkah. Kemudian Abu Sufyan memasuki kota, dia ngomong tulang, ya Muhammad, inna Muhammad, ya Muhammad telah datang, Muhammad telah datang di askarin dengan 10.000 tentaranya, la yatikuhu ahadan, nggak ada yang bisa menandingi. Jadi penduduk Mekah udah nggak ada yang bisa menandingi. Seseorang pun, siapapun nggak bisa menandingi. Walamma sami Abu Sufyan azanal qaum bil fajri. Kemudian ketika Abu Sufyan pada saat itu mendengar daripada azan subuh, wa kanu 10,000, mereka itu adalah 10.000. Fazi'a min zalika faz'an sadid. Kaget dia, terkejut, faz'an sadidan, sekaget-kagetnya mendengar suara azan subuh, gemuruh daripada orang 10 azan subuh. Wasa'al Abbas, kemudian bertanya Pak Akhbiru, dia bertanya kepada Abbas, Pak Akhbiru bi amri sholat, kabarkan tentang perintah sholat. Wadakhala Rasulullah SAW, kemudian masuk Nabi Muhammad SAW Makkah ila rahilatihi wa lihyatuhu ala qarbusin sardi. Nabi Muhammad masuk ke kota Mekah sampai jenggotnya seakan-akan apa, kasajid, seperti orang sujud, tawaddu'an, orang tawaddu', wasyakran, seperti orang bersyukur masyakran. Summa iltamasa Abu Sufyan al-aman,
Kemudian Abu Sufyan minta keamanan. Abu Sufyan mohon keamanan. Faqala, Nabi kemudian ngomong, man dakhala daro Abi Sufyan fahuwa amin. Begitu Abu Sufyan mohon kepada Nabi, mohon keamanan, enggak dibunuh, enggak diapain, enggak disiksa, enggak ditawan. Apa? Nabi ngomong, man dakhala daro Abi Sufyan fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ke rumah daripada Abu Sufyan, maka dia aman. Dihargai, dihormati, sampai umatnya dibilang begitu. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan bahwa Faqala, Abu Sufyan ngomong, wa man tas'udari, rumahku itu cuma muatnya berapa orang? Rumahnya cuma muat berapa orang? Faqala, kemudian Nabi ngomong lagi, wa man dakhala al-masjida fahuwa amin. Barang siapa yang masuk masjid haram, maka dia aman. Faqala, Abu Sufyan ngomong juga tuh, wa may yasa'u al-masjid. Masjid itu kan nggak seberapa juga luasnya, nggak nampung. Wa man, kalau Nabi ngomong lagi, man alqa silahahu fahuwa amin, wa man aghlaqa babahu fahuwa amin. Barang siapa yang melepas senjatanya fahuwa amin, wa man aghlaqa babahu fahuwa amin. Barang siapa yang menutup pintu rumahnya juga amin. Artinya kan kalau rumahnya ditutup, dia nggak ada usaha untuk nyerah. Artinya kalau umpamanya dia melepas senjatanya, ya berarti dia kategori aman. Gitu. Sebuah kabar Rasulullah SAW ala babil masjid. Kemudian Nabi berdiri di depan pintu masjid. Faqala, Nabi bersabda, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sadaqa wa'dah wa nasra 'abdah wa hazamal ahzab wahdah. Masuk Nabi, kemudian berdiri di depan pintu masjid. Nabi ngomong, la ilaha illallah wahdah, tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa, la syarikalah, tidak ada yang menyekutukannya, sadaqa wa'dah, yang membenarkan janjinya, wa nasara 'abdah, kemudian yang menolong hambanya, wa hazamal ahzab wahdah, kemudian yang menghancurkan apa? Musuh. Summa qala, kemudian berkata, ya ahla Makkah, ma tarani anni fa'ilun bikum. Wahai penduduk Mekah, Nabi ngomong, kira-kira apa yang engkau lihat, apa yang aku perlakukan denganmu? Ya, penduduk Mekah waqalu, ngomong khairan, engkau orang baik Muhammad. Akhi karim, engkau juga saudara baik. Wabnu akhi karim, juga engkau adalah anak saudara orang baik. Faqala yusabu, dah kata Nabi, dah pergi sana. Fa antum tulaqa, kalian semuanya merdeka. Ini namanya Fatu Mekah, dijalankan dengan damai, dijalankan dengan rahmah. Meskipun orang tadinya dimusuhi, diperangi, Nabi pergi, balik lagi, Nabi dengan damai semuanya. Padahal Nabi diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa ini? Untuk melawan, untuk diperangi. Kalau sudah ditawan, diperangi, jadi budak. Kalau jadi budak bisa diapain aja saat itu? Bisa dijual beli, bisa dipakai. Tapi Nabi kemudian memerdekakan semuanya. Fa'ataqum Rasulullah SAW, maka Nabi kemudian memerdekakan mereka. Wa qad kana Allah Ta'ala amkanahu min raqabihim ummah, padahal Nabi itu diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadzalika summi ahli Makkah, maka demikian itu dinamai penduduk Mekah adalah merdeka. Summa baya'uhu 'alal Islam, kemudian semuanya berbaiat masuk Islam. Semuanya, enggak satu-satu, semuanya langsung berbaiat masuk Islam. Wa aqama sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berdiri di Makkah 15, kemudian Nabi berdiam di situ, berdiam di Makkah 15 lagi.
Setelah penduduk Mekah semuanya pada masuk Islam, berbaiat, Nabi berdiam di kota Mekah khamsa asrata laila, 15 malam. Summa kharaja ila Hawazin, kemudian Nabi pergi lagi ke daerah yang namanya Hawazin. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau lihat manusia semuanya masuk pada agama Allah berbondong-bondong. Aywa absartan nasa yadkhuluna fi millati Islam jama'atan kasifatan ka ahli Makkah. Kemudian kita lihat, perhatikan manusia semuanya berbondong-bondong pada masuk ikut agama Islam. Jama'atan, berbondong-bondong ke ahli Makkah seperti penduduk Mekah. Di Hawazin juga itu. Wa Ta'if juga di Ta'if, wal Yaman juga di Yaman, wa Hawazin kemudian ya, wa syairu qabail Arabi, dan semuanya daripada kabilah-kabilah, suku-suku daripada bangsa Arab. Masya Allah, orang sabar begitu, orang sabar begitu. Jadi orang sabar, apa yang didolim orang, apa yang dilakukan orang, kemudian nanti dia sabar. Pada saatnya ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam Al-Quran kan banyak perintah bertasbih. Makanya fasabbih bihamdi rabbik. Fasabbih bihamdi rabbik. Jadi kalau kita wa kanu qabla dzalika bi wahidan. Dulu sebelum itu orang masuk Islam satu. Isnan dua. Gitu enggak banyak. Tapi begitu Nabi punya kekuatan, punya jamaah, punya orang semuanya pada berbondong-bondong masuk Islam gitu. Tasbih. Nah, begitu besar nikmat itu, begitu besar pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ngapain? Fasabbih bihamdi rabbik, maka bertasbihlah kepada Allah dan memuji kepada Allah. Apa tasbihnya? Ai faqul subhanallah hamidan lahu, bertasbih kepada Allah dan memuji kepada Allah. Wastaghfirhu, juga minta ampun kepada Allah. Watlub ghufranahu adman li nafsika wastighsaran li amalika. Jadi minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena wasti'zaman li hukukillah, yaitu karena hak Allah itu adalah lebih besar. Apa saja kita harus banyak-banyak bertasbih atas segala cara. Ada ayat wasbir ala ma yaqulun, sabar apa yang mereka katakan. Apa terusannya? Fasabih juga, maka bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar apa yang mereka katakan, apa yang mereka celak, apa yang mereka katakan. Kemudian kita bertasbih hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja, baik dapat nikmat, baik dapat hinaan, ujung-ujungnya kita ngapain? Bertasbih kepada Allah Subhanallah dan bertahmid walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah astaghfirullah, subhanallah walhamdulillah astaghfirullah, karena fasabbih bihamdi rabb wastaghfir. Iza jaa nasrullah iyyaka wal mu'minin, apabila datang pertolongan padamu dan kepada orang mukmin, wal fath, dan fathu Mekah, wa dukhul nas fi dinika fastaghil anta bitasbih wal hamdi wal istighfar. Masuk manusia pada agama Allah, maka sibukkan diri kita ini untuk bertasbih, bertahmid dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya adalah Allah Maha penerima taubat. Ai innahu ta'ala yaghfiru qabulat taubati likasiri minat taibin, sesungguhnya Allah Ta'ala menerima orang-orang yang banyak taubat, karena kebanyakan orang daripada orang-orang bertaubat. Wa taubah ismu liruju'i wan nadam, taubat itu adalah namanya kita kembali kepada Allah dan menyesal atas dosa-dosa kita. Wal insan qad yaqul, ada manusia yang cuma ngomong doang astagfirullah wa laisa bita'ib, dia minta ampun kepada Allah tapi sebenarnya dia tidak taubat.
wastaghfiruhu bitaubati wa fi hadza tanbih ala anna khawatimal a'mal yajibu an takuna bitaubati wal istighfar wa kana khawatimul a'mal. Dan ini merupakan peringatan kepada kita bahwa ala anna khawatimal a'mal, atas apa aja yang kita lakukan dalam amal, dalam pekerjaan kita, yajibu an takuna bitaubah wal istighfar. Ya, harus kita akhiri dengan apa? Dengan taubat dan istighfar. Wa qaza khawatimul a'mal, juga demikian akhir daripada umur kita. Kita selesai ngaji, makanya kita baca apa? Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi apa saja selesai dicoba orang, kita beristighfar, bertasbih, bertahmid, dapat nikmat kita bertasbih, bertahmid, beristighfar. Kemudian kita selesai ngaji, kita selesai kerjaan, kita apa kita bertasbih. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam la yajlis majlisan illa khatam bil istighfar. Nabi itu tidak duduk dalam suatu majlis illa khatamahu bil istighfar, kecuali akhirnya diakhiri dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa an Aisyah kana nabiyullahi fi akhiri amrihi la yaqumu wa la yaqud. Kemudian kata riwayat Siti Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada akhir dalam suatu akhir apa saja urusannya, Nabi itu layakum, tidak berdiri, tidak duduk, walayazhab juga tidak apa, tidak pergi, walayajib juga tidak apa ya gitu, tidak pergi, tidak 5 orang datang kali, illa qala, kecuali Nabi ngomong subhanallah wa bihamdi. Kecuali ngomong, Nabi mengucap dulu subhanallah bihamdi. Faqultu ya Rasulullah innaka tukassiru min qawli subhanallah wa bihamdi. Maka ya Rasulullah, sungguhnya memperbanyak daripada ucapan-ucapan subhanallah dan tahmid. Qala inni umirtu biha, sungguhnya Nabi ngomong itu akan diperintahkan padanya. Wa qara'a iza jaa nasrullah wa an ibni Mas'ud lima nuzilat hadis surah, ketika ayat ini turun kan sallallahu alaihi wasallam yaksuru ayyakula. Kemudian ketika surah ini turunkan, Ibnu Mas'ud ngomong bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak ucapan subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli innaka antat tawwabul ghafur. Kata Ibnu Mas'ud itu ketika ayat ini turunkan, Rasulullah banyak mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli innaka antat tawwabul ghafur. Subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli innaka antat tawwabul ghafur. Qala Muqatil lima nuzilat hadhihi surah qara'aha an-nabi ala ashabi. Kemudian ketika ayat ini turunkan, membaca Nabi sallallahu alaihi wasallam ala kepada sahabatnya, wa bihim Abu Bakar wa Umar wa Sa'id wa Abi Waqqas wal Abbas farihu wastabsu wa bakal Abbas. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika surah ini diturunkan, Nabi membacanya, kemudian sahabat Abu Bakar, Umar, Sa'id, Waqqas, Abbas, mereka gembira. Mereka gembira, farihu wastabsu, mereka bergembira dan bahagia. Tapi wa bakal Abbas, Sayyidina Abbas apa? Nangis. Faqala Nabi, kemudian Nabi ngomong sama Sayyidina Abbas, faqala ma yubkika ya am, wahai pamanku, kenapa engkau menangis? Dibacakan surah ini. Qala nu'itu ilaika nafsa, aku dapat kabar bahwa engkau akan mati. Hai ukhbirtu bimotika, coba kabarkan kepada aku tentang kematian. Qala innahu kama qulta, seperti apa yang kamu ngomong, seperti apa yang Ibnu Abbas ngomong. Nabi Ibnu Abbas nangis, sudah dapat kabar dengan Nabi di negeri surat ini dia akan meninggal. Fa'asya ba'daha sittina yawman, kemudian setelah Nabi hidup setelah menerima surat inilah sittina yawman, berapa hari? 60 hari. Ya biha dohikan mustaqsiran, ada yang nangis, ada yang ketawa, ada yang bahagia. Wa an Ibnu Umar nuzilat hadis surah biminah fi hajjatil wada. Dari Sayyidina Umar itu
ayat ini turun di Mina, di mana? Di Haji Wada. Summa nazala, kemudian al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Nah, ada ayat yang Al-Qur'an diturunkan terakhir apa? Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu. Itu ayat yang terakhir diturunkan. Tapi surah yang diturunkan terakhir adalah surah An-Nisa. Ayat yang terakhir adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Itu surah ayat yang terakhir diturunkan. Fa'asyan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'daha samanina yauman. Setelah ayat ini diturunkan, Nabi itu hidup tinggal samanina yauman. Berapa? 80 hari lagi. Summa nuzilat ayatul qulalah, kemudian juga turun ayat qulalah itu di satu fa'asa ba'da khamsina yauman. Setelah ayat qulalah ini Nabi hidupnya tinggal berapa? 50 hari lagi. Summa nazala laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ketika ayat turun laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina fa'asha ba'da khamsata wa salasina yauman. Nabi itu setelah ayat itu apa? Hidupnya berapa? Khamsata wa salasina yauman, 35 hari. Summa nazala, kemudian turun lagi wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, itu surah Al-Baqarah. Fa'asha ba'da 21 yaum. Setelah ayat itu turun, Nabi hidupnya setelah bagaimana? 21 yauman, 21 hari. Wa qila 11 yauman, ada juga yang berpendapat 10 yauman. Itu ada 10 hari. Wa qila 7 ayyam wallahu alam. Ada juga yang ngomong berapa? Seminggu 7 hari. Waktu ya fi Rabiul Awal lisna asyara khalat minhu min hijratihi ilal Madinah wal hijrah. Nabi itu wafat pada bulan Rabiul Awal. Lisna asyara khalat minhu min hijratihi ilal Madinah wal hijrah. Itu tanggal 12 Rabiul Awal. Lahir kapan? 12. Meninggal 12 Rabiul Awal. Jadi tanggal 12 Rabiul Awal hari kelahiran Nabi, juga hari kematian. Kanat lisna asyara khalat min Rabiul Awal kama anna maulidihi kadzalika masyhur. Jadi lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal, matinya juga tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi Nabi ketahuan tuh, habis ayat ini hidupnya tinggal sekian, habis ayat ini tinggal sekian. Kalau kita nggak makan nih, kalau kita nggak bisa makan. Kagak makan, ada ngecit mau minta ampun, dulu 3 minggu. Mau mati aja besok pagi, ini kita belum tahu. Tahuan. Ya, itulah surah An-Nasr. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita dengan membaca ayat ini, apa pesannya? Banyak-banyak kalau dapat pertolongan, kalau dapat ujian, banyak-banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu, bertahmid kepada Allah Subhanahu, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.